Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aktivitas kebugaran jasmani. Sebelum itu, malah kita berdoa ya agar diberi kemudahan dan kelancaran. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa, mulai. Amin. Doa selesai. Oke. Kemudian saya absen dulu ya, anak-anak. Untuk absen pada hari ini masuk semua ya? Gak ada yang izin? Ada satu. Oh ya. Namanya Rangga ya? Pak, Rangga. Oh ya, Rangga ya. Terima kasih Mas ya. Iya. Oke. Sakit Pak. Sakit. Sakit apa Mas? Overdosis. Oh betul. Oh, semoga cepat sembuh. Oke. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Sebelum itu ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Yang bisa angkat tangan? Oh, belum ada. Ya. Jadi saya jelaskan dulu ya. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari itu tanpa rasa lelah yang berarti dan masih ada cadangan energi. Jadi kayak kalian semua melakukan kayak pagi sekolah, kemudian lanjut les, kemudian malamnya itu kayak belajar lagi, itu tidak terlalu lelah karena melakukan kegiatan sebelumnya, dan itu masih ada cadangan energinya. Itu namanya kebugaran jasmani, tingkat kebugaran jasmani. Nah, di situ ada faktor yang mempengaruhi untuk kebugaran jasmani. Yang pertama adalah makanan bergizi. Dengan kita makanan bergizi, kebugaran jasmani kita akan semakin meningkat. Seperti itu. Kemudian ada umur atau usia. Nah, di sini sangat berpengaruh untuk usia seperti anak, remaja, dan juga lansia. Di sini sangat berpengaruh. Seperti kita pada zaman dulu SMP, SD kan sering kayak bermain, pulang sekolah bermain, terus malamnya belajar itu kayak ngerasa lelah. Sekarang kayak apa namanya habis kuliah atau gimana gitu, itu kayak terasa lelah banget dan sampai rumah pasti capek ya. Itu termasuk aktivitas kebugaran jasmani. Nah, di sini untuk perbedaan kebugaran jasmani kita tidak boleh membanding-bandingkan kayak anak ini lemah, nah itu nggak boleh. Jadi tetap kayak disamakan kayak apa berarti kamu kayak disuruh makanan bergizi atau kalau nggak olahraga seperti itu untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. Kemudian ada lagi faktor yang mempengaruhi yaitu jenis kelamin. Di sini sangat berpengaruh antara laki dan perempuan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau ada seseorang yang memang kayak perempuan yang dia gemar olahraga, itu bisa kebugaran jasmani kan lebih baik dari yang laki-laki seperti itu. Atau ada yang di sini anak atlet? Saya Pak. Oh, atlet semua ini berarti ya? Iya Pak. Iya, 1 2 3. Oh iya, ya. Atlet apa Mas? Atlet Bola. Oh, sepak bola. Bagus sekali. Kalau Mas kan? Ali tadi. Benar ya? Benar. Oh, siap. Berarti ini kebugaran bagus semua ini ya? Nanti saya Tolong dikondisikan dengan nanti saya mau tanya Pak. Di sesi pertanyaan nanti saya mau tanya. Oh iya, ya. Sabar Mas ya. Oke, jadi meskipun ada perbedaan tingkat kebugaran jasmani, kita tidak boleh mengolok-olok yang lebih rendah untuk kebugaran jasmaninya. Malah kita bisa memberi motivasi seperti kamu bisa makanan bergizi atau olahraga yang lebih giat lagi biar kebugarannya biar lebih bagus. Karena itu berpengaruh pada tingkat aktivitas kita. Jika kebugarannya bagus, maka akan semakin banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Oke. Kemudian faktor yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Nah, itu dia kelemahan anak remaja zaman sekarang. Paginya sekolah, les, malamnya begadang, scroll TikTok. Ya, Pak. Nah, itu kurang baik. Itu bisa Ngepus menurunkan sering, Pak. tingkat kebugaran jasmani. Siapa Mas? Ngepus sering Pak Yunus. Waduh, ya nggak apa-apa kalau Mas libur. Jadi nggak boleh sering-sering. Iya Pak ya. Ya, Pas enggak punya suara itu kita live. waduh, itu beda lagi. Ya, oh bagus itu. Itu kemudian, jadi misalkan kalau udah banyak aktivitas di pagi harinya, malamnya jangan terlalu larut Biar untuk tidurnya, biar paginya nggak telat untuk sekolahnya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada manfaat kebugaran jasmani. Nah, ada macam-macam manfaat kebugaran jasmani, yaitu salah satunya meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Kemudian ada meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energi.
kemudian memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Jadi ini sangat penting untuk recovery. Jadi kayak kan ini banyak yang atlet ya ini ya. Ya. Nah istilahnya itu harus cukup karena apa? Untuk recovery tubuh yang habis lelah dari kegiatan sebelumnya, kayak habis latihan, kecapean. Nah, itu recovery-nya buat tidur. Seperti itu. Istirahat yang cukup. Kemudian memiliki respon tubuh yang tepat, mengurangi risiko obesitas. Nah ini. Kemudian mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi. Nah, ini kebanyakan anak zaman sekarang mudah overthinking. Nah, itu makanya harus meningkatkan kebugaran jasmani dengan cara olahraga yang ya cowok-cowok. Iya, Pak. Kenapa biasanya itu, Pak? Ya. Overthinking. Terima kasih, siap-siap. Kemudian Pak, kalau malam volley Pak. Paham volley? Volley. Oh, itu bukan overthinking olahraga itu, Mas. Iya Pak. Oh ya. Kemudian terhindar dari osteoporosis, nah tulang keropos. Selanjutnya adalah komponen kebugaran jasmani. Nah, di sini ada dua komponen kebugaran jasmani, yaitu pertama terkait kesehatan. Nah, di dalam kesehatan ini ada daya tahan jantung atau kardiorespirasi. Kemudian daya tahan otot. Kemudian ada kekuatan otot. Kemudian ada kelentukan atau kelenturan. Yang terakhir adalah komposisi tubuh. Selanjutnya adalah terkait keterampilan. Nah, ini untuk kayak kegiatan gerak kita ya, kayak kecepatan, power, keseimbangan, kelincahan, dan koordinasi, ketepatan dan kecepatan reaksi. Nah, ini untuk komponen kebugaran jasmaninya bisa digunakan latihan seperti berikut. Kayak ada kecepatan, main kecepatan. Jadi di olahraga kan juga ada yang membutuhkan kecepatan ya. Contohnya olahraga yang membutuhkan kecepatan itu apa? Copet. Oh, bukan olahraga itu, Mas, yang lain, yang lain. Tapi kan sambil lari Pak kalau bisa. Arahnya beda, Mas. Olahraganya itu prestasi. Oh. Gitu, seperti itu, Mas. Kecepatan itu bulu tangkis. Ya, bisa. Ya, sprint, berenang, ya bisa. Apa, Mas? Main karambol. Oh ya. Kecepatan tangan Pak. Oh ya, itu kekuatan jari, Mas ya. Ya, kemudian ada power. Olahraga yang membutuhkan power apa? Renang. Renang. Ya, bulat. Kayak deadlift itu ya, angkat beban seperti itu. Harus sepeda. Oke. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kebugaran jasmani ini. Pada kali ini ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, Mas Bawono. Ya, nama saya Samsudin. Mau bertanya Pak, jika tubuh tidak bugar, apa yang terjadi Pak buat prospek hidup kedepannya Pak? Terima bagus kasih. sekali. Oke, jika tubuh tidak bugar, maka tidak bisa melakukan banyak aktivitas. Karena tubuhnya mudah lelah. Seperti contohnya melakukan sekolah, kegiatan sekolah. Itu habis pulang sekolah udah rasanya lelah sekali, nggak bisa kayak belajar atau olahraga yang lain. Nah, itu berarti kebugarannya jelek. Nah, untuk menambah kebugaran itu dia perlu olahraga seperti tadi yang sudah saya jelaskan, makanan yang bergizi, olahraga, istirahat yang cukup seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya kali ini. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.